Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dengan saya Arthur Sahetapi di dalam program Jesus Way. Saudara-saudara, kali ini kita akan berbicara tentang satu hukum yang paling serius yang berada di dalam firman Tuhan, yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang mungkin sudah terlalu terbiasa didengar, tetapi sebenarnya ini adalah satu bagian dari suatu perintah yang ada di dalam Alkitab yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, saudara. Dan sebelum kita berbicara tentang firman Tuhan, mari bersama saudara-saudara kita berdoa, dan kita minta pertolongan Tuhan di dalam rohnya yang kudus untuk bisa memimpin kita agar kita dapat benar-benar memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Mari bersama kita berdoa, saudara-saudara. Tuhan yang di surga, ya Bapa, berbicaralah ya Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu Tuhan, menurut sudut pandang-Mu Tuhan. Dan pimpinlah kami di dalam roh-Mu untuk setiap telinga yang mendengarkan firman ini. Supaya biarlah kami boleh dibawa pada pemahaman yang benar dan pengenalan yang lebih dalam akan Engkau ya Tuhan. Pimpin kami dan biarlah kami boleh dipimpin dengan hati yang tulus Tuhan, untuk boleh menerima firman kebenaran ini. Dan setiap kami boleh dimerdekakan dan dibawa kepada pengenalan yang utuh akan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kali ini kita akan berbicara tentang satu perikop yang mungkin sudah tidak lazim bagi semua kita, yaitu kita akan ambil dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Perikop ini, jika kita mau memperhatikan lebih dalam, sebenarnya berbicara tentang satu hukum yang sangat serius dan penting untuk kita perhatikan, saudara-saudara. Dan hukum ini, saudara-saudara, jika saudara perhatikan, ya, ini juga dibicarakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 23. 1 Yohanes 3 ayat 23. Izinkan saya membacakannya bagi saudara. Dan perintah paling serius yang disampaikan oleh Alkitab dalam 1 Yohanes 3 ayat 23 adalah, inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang percaya, di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 adalah satu situasi yang diajarkan di dalam perikop ini, adalah satu situasi tentang bagaimana Marta, Maria, dan Lazarus dibawa dalam satu situasi yang membawa mereka untuk belajar menjadi percaya kepada Tuhan, belajar untuk melakukan hukum yang ada di dalam Yohanes 3 ayat 23 ini. Saudara-saudara, di Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak dihukum. Dan barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudara, kalau kita membaca tentang Lazarus, ya, dijelaskan di dalamnya bahwa keluarga ini adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengasihi Tuhan Yesus, mereka menerima Tuhan Yesus di dalam rumah mereka. Mereka memiliki hubungan yang baik. Di Yohanes 11 mencatat bahwa Marta dan Maria mendatangi Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Marta dan Maria mencoba membawa berita kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan bahwa Lazarus, seseorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, itu sedang berada dalam keadaan sakit. Dan saudara-saudara, catatan ini jelas menunjukkan bagaimana dekatnya hubungan Yesus dan keluarga ini, saudara. Dan pernyataan bahwa Yesus mengasihi Marta dan Maria atau Lazarus memang jelas dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 5. Dan jika kita membaca lebih jauh, saudara-saudara,
setelah Yesus mendengar kabar tentang Lazarus ini, apa yang menjadi respon dan perkataan Yesus sebenarnya adalah menjadi titik penting bagi kita untuk bisa memahami apa yang Yesus ingin sampaikan melalui cerita ini, melalui cerita di dalam perikop Yohanes 11. Perhatikan di Yohanes 11 ayat 4, saudara-saudara. Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, permasalahan dan kabar buruk itu seringkali menjadi hal yang ingin sekali kita hindari. Dihindari oleh banyak orang, termasuk penyakit dan kematian. Dan kita selalu berusaha untuk sehat dan membayangkan kalau bisa kita hidup lebih lama, saudara. Namun dalam situasi ini, dapatkah kita mengarahkan pandangan kita dan tujuan utama kita pada situasi-situasi yang buruk itu dan berpikir apakah Allah sedang melakukan sesuatu untuk membawa kemuliaan bagi namanya? Dalam hal ini terhubung dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Marta, Maria mengenai saudara mereka yaitu Lazarus yang sedang dalam keadaan sakit. Saudara-saudara, natur alami kita ketika menerima kabar buruk, tentu saja kita akan menjadi khawatir dan memikirkan segera apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencari jalan keluar agar rasa sakit itu bisa disembuhkan. Atau permasalahan atau kabar buruk itu segera bisa diselesaikan. Nah, saudara, pernahkah kita mengambil waktu sejenak setelah menerima kabar buruk, setelah menerima informasi-informasi yang tidak sehat, atau yang menakutkan, atau yang membuat kita khawatir, pernahkah kita sejenak mengambil waktu untuk memandang kepada Allah dan berpikir, apakah mungkin Allah sedang berusaha untuk menyatakan kemuliaan-Nya melalui situasi itu? Saudara, mari kita membaca lebih lanjut dari ayat 6 dari Yohanes 11. Saudara bisa perhatikan apa yang menjadi situasi penting untuk kita perhatikan. Apa yang Yesus lakukan, dan ini bagi beberapa orang dipandang sebagai sesuatu yang salah, satu sikap yang salah dari Yesus. Saudara perhatikan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara, jika kita salah memahami Allah, jika kita salah memahami Yesus, saudara, apa yang menjadi langkah Kristus ini? Ini tentu akan membuat kita menilai Yesus secara salah, mengenal Kristus secara negatif. Karena dikatakan bahwa Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada, seolah-olah bahwa kesakitan Lazarus bukan sesuatu yang penting. Kalau saudara perhatikan di perikop-perikop awal, di perikop ini, Yesus sudah mengatakan bahwa sakitnya itu tidak akan membawa kematian. Yesus sedang berusaha menyampaikan dari awal ke dalam responnya terhadap Marta dan Maria agar mereka benar-benar memperhatikan apa yang coba sedang Yesus katakan dan Yesus lakukan. Agar mereka belajar untuk menjadi percaya. Karena itulah sebabnya, makanya Kristus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Nah, saudara-saudara, mari kita perhatikan lebih lanjut. Umumnya, setiap orang, saudara-saudara, jika kita sedang mengalami suatu peristiwa yang sulit atau situasi-situasi yang kita anggap sebagai situasi yang buruk, tentu kita akan segera untuk mengusahakan sesuatu dan mendapatkan pertolongan dan tidak memperlambat agar segera situasi itu dapat diselesaikan. Tetapi saudara, jika kita mau memperhatikan apa yang Yesus katakan di dalam ayat 4, seharusnya kita bisa belajar untuk melihat dari sudut pandang Yesus untuk bagaimana dia melihat kepada Allah. Nah, saudara, mari kita baca bersama-sama di ayat ini. Di ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara, kesembuhan Lazarus
adalah apa yang menjadi tujuan utama dari kedatangan Marta dan Maria. Sedangkan apa yang menjadi dasar, yang menjadi landasan, yang menjadi alasan Yesus mau melakukan sesuatu itu adalah untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya saudara, Kristus mengatakan di dalam ayat 4 ini bahwa penyakit itu, ya, dengan penyakit itu atau oleh sebab dari penyakit itu maka anak Allah akan dimuliakan. Saudara-saudara, seringkali ketika menghadapi masalah kita lebih melihat permasalahan daripada melihat kepada Kristus dan tujuan dia dari tindakannya dan alasannya menolong kita adalah untuk kemuliaan Allah. Nah, saudara-saudara, Allah bertindak itu berdasarkan kehendak dan rencananya, berdasarkan tujuan untuk kemuliaannya. Perhatikan saudara-saudara, di ayat 7 sampai 10 saya akan bacakan kepada saudara-saudara. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Di ayat 9, Yesus menjawab, "Bukankah ada 12 jam di dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak akan terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang ada di dalam dirinya." Saudara, bagaimana kita memahami ayat 9 dan 10? Ini adalah salah satu pelajaran yang Yesus sampaikan, bukan hanya, jadi ada dalam perikop ini, ada pelajaran yang harus disampaikan kepada Marta Maria, tetapi ada juga pelajaran saudara-saudara yang harus disampaikan kepada murid-muridnya. Situasi di dalam ayat 7 sampai ayat 10 adalah situasi di mana ketika murid-murid Yesus itu mencoba hentikan atau mencoba untuk dengan alasan menolong, melindungi Yesus. Mereka mencoba menghentikan Yesus untuk bisa kembali ke Yudea. Karena di sana ada orang-orang Israel yang sebelumnya pada kunjungan Yesus sebelumnya itu sedang menolak Yesus dan mereka melempari Yesus dengan batu, bahkan berusaha untuk membunuh Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam misi untuk melayani Marta, Maria, dan Lazarus, situasi inilah yang dihadapi oleh Yesus. Ketika Yesus sedang berusaha untuk mengajarkan Marta dan Maria untuk menjadi percaya, pada saat ini juga, di waktu yang sama, Yesus mengajar murid-muridnya untuk bagaimana bersikap di dalam melayani Lazarus ketika harus menghadapi situasi-situasi yang tidak mendukung mereka untuk melayani Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara, di 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai 9 ini menjelaskan tentang anak-anak terang dan anak-anak siang. Jika saudara perhatikan di dalam 1 Tesalonika ayat 5 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 9 ini menjelaskan kepada kita untuk bisa memahami apa yang dimaksud di dalam ayat 9 dan 10 tadi ketika Yesus berkata tentang bukankah ada 12 jam di dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Saudara-saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 dan 9, di sana diterangkan, dijelaskan tentang anak-anak terang atau anak-anak siang. Saudara-saudara, anak-anak siang ini memiliki beberapa ciri-ciri yang jelas. Dan bagi kita inilah yang mendapat menolong kita untuk bisa memahami apa yang dimaksudkan di dalam ayat Yohanes ayat 11, ayat 9 dan 10 tadi. Salah satu ciri-ciri dari anak-anak siang ini adalah saudara-saudara, perhatikan pertama, mereka tidak takut pada kejutan yang tiba-tiba. Dalam hal ini kejutan yang dibicarakan dalam konteks perikop di dalam 1 Tesalonika ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Anak siang dikatakan tidak takut dan kaget tentang kedatangan Tuhan, tetapi anak malam akan terkejut. Ini menunjukkan tentang kesiapan seseorang menghadapi Allah yang akan datang menuntut pertanggungjawaban dari iman yang dimiliki oleh seorang yang percaya, saudara-saudara.
Nah, saudara-saudara, kenyataan tentang orang-orang Yudea yang pernah melempari Yesus dan kabar bahwa Lazarus sakit keras, ini tidak membuat Yesus menjadi takut dan khawatir, saudara-saudara. Ancaman orang-orang Yahudi, orang Yudea akan melempari Yesus yang sebelumnya membuat murid-muridnya menjadi khawatir, ini tidak dianggap sebagai suatu ancaman yang akan membuat Yesus menjadi berhenti dan tidak pergi untuk mengunjungi Lazarus, sekalipun dia telah menunda 2 hari. Saudara-saudara, ciri-ciri kedua dari anak siang adalah mereka selalu berjaga-jaga dan sadar. Ciri-ciri ketiga, jika saudara perhatikan, mereka berbaju zirahkan iman dan kasih serta menggunakan ketopong pengharapan keselamatan. Selanjutnya dikatakan bahwa mereka tidak ditetapkan untuk menerima murka. Mereka ditetapkan untuk menerima keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Lalu selanjutnya saudara-saudara yang menjadi pertanyaan, apa kaitannya ciri-ciri anak siang ini dengan Yesus yang sedang diperingati oleh murid-muridnya tentang bahaya orang Yahudi yang membencinya dan melemparnya dengan batu di dalam misi Yesus untuk melayani Lazarus. Saudara-saudara, maksudnya adalah bahwa masih ada waktu, saudara-saudara. Bukankah masih dalam 1 hari ada 12 jam dikatakan? Ya, diperhatikan masih artinya bahwa masih ada waktu untuk bersikap sebagai anak-anak terang dan atau anak-anak siang, sehingga mereka tidak harus kaget dan terkejut dengan apa yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan lagi oleh orang-orang Yahudi yang menolak dan yang membenci Yesus, yang sebelumnya melempari Yesus dan berencana untuk membunuh Yesus. Jadi saudara-saudara, Yesus mengerti bahwa kesulitan yang mungkin ditimbulkan oleh orang Yahudi di dalam misinya untuk menolong Lazarus dan keluarganya, itu adalah bagian dari peperangan dunia roh yang harus dihadapi oleh Yesus, saudara-saudara. Dan ini adalah pelajaran penting yang harus disampaikan kepada murid-muridnya. Nah, selanjutnya saudara-saudara, karena itulah Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa anak-anak siang itu telah memiliki perlengkapan perang mereka seperti yang dimaksudkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7, yaitu mereka berbaju zirahkan iman dan kasih serta ketopong pengharapan keselamatan. Inilah yang diajarkan Yesus yang bukan saja kepada murid-muridnya, saudara-saudara, tetapi juga bagi kita orang-orang percaya saat ini. Tentang bagaimana seharusnya saudara-saudara kita bersikap ketika melayani orang lain. Dan bagaimana kita harusnya menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan yang mungkin saja membahayakan jiwa kita. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita baca dalam Efesus 2 ayat 12. Mari kita bersama membaca Efesus 2 ayat 12. Mungkin saudara-saudara bisa membacanya nanti di layar, ya. Jika kita, mari bersama saudara-saudara kita baca Efesus 2 itu Efesus 6 ayat 12. Maaf ya, Efesus 6 ayat 12. Ya. Saudara perhatikan dikatakan bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, jika kita tidak memiliki sikap siap di dalam melayani ya dan siaga di dalam menghadapi tantangan, dan jika kita tidak melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Allah dan kemuliaannya, maka saudara, maka kita akan tersandung dengan apa yang dikatakan, atau seperti apa yang dikatakan di dalam Yohanes 11 ayat 10 tadi. Kakinya terangkat. Saudara, itulah yang dimaksudkan di dalam Yohanes 11 ayat 9 sampai 10. Sekarang coba kita bandingkan saudara-saudara, sikap Yesus ini dengan sikap Rasul Paulus yang ada di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 12 sampai 13. Mari bersama-sama kita membacanya agar kita lebih memahami apa yang Yesus maksudkan. Dan jika sikap Paulus sama dengan sikap Yesus, itu berarti Paulus dipimpin oleh Roh Allah yang sama seperti Yesus. Saudara perhatikan,
Mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-murid, ya, tepat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Coba kita lanjut ke ayat 13. Kita perhatikan di ayat 13, saudara-saudara. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Saudara perhatikan, Yesus tidak mengkhawatirkan kesulitan yang mungkin saja akan dihadapi ketika dia berjalan ke Yudea untuk mengunjungi Lazarus. Kesulitan-kesulitan yang mengancam nyawanya ketika dia pernah dilempari oleh batu. Dan mungkin saja hal ini terjadi lagi ketika dia mengunjungi Lazarus. Kalau saudara perhatikan, sikap Paulus sama dengan apa yang menjadi sikap Yesus. Paulus mengatakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudara perhatikan, iman, kasih, dan sikap pengorbanan yang diberikan oleh Paulus menunjukkan sikap yang sama bahwa dia tidak khawatir tentang nyawanya. Demikian pun dengan Yesus, dia tidak khawatir tentang nyawanya. Nah, inilah saudara-saudara perikop penting, hal penting yang perlu kita mengerti bagaimana Yesus mengajari murid-muridnya bersikap di dalam melayani orang lain. Selanjutnya mari kita perhatikan Yohanes 11 ayat 11. Yesus menjelaskan kepada muridnya bahwa sesuatu yang terjadi kepada Lazarus adalah seperti sesuatu hal yang biasa terjadi. Lazarus saudara kita telah tertidur dan aku ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Saudara, mendengar perkataan ini, kita dapat memahami bahwa bagi Yesus tidur atau mati itu adalah dua hal yang sama, yang tidak punya perbedaan. Saudara-saudara lihat bagaimana Kristus bersikap pada natur Allah. Dia menunjukkan bagaimana natur Allah itu mempunyai cara pandang yang khusus terhadap kematian dan tidur. Nah, saudara-saudara, perkataan ini seperti mengajak para murid-murid untuk mempunyai satu pola pikir yang sama seperti Allah. Sehingga murid-muridnya ini pun percaya bahwa sesungguhnya Lazarus sedang tertidur. Saudara-saudara, bagi Allah tidur atau mati dua-duanya bukanlah hal yang berbeda, bukanlah hal yang sulit. Bagi kita manusia, ya, berbeda. Tetapi bagi Allah tidak ada bedanya, saudara-saudara. Nah, inilah pola pikir yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, bahwa sekalipun Lazarus mati, bagi Yesus sama seperti tidur. Bagi Allah sama seperti tidur. Saudara-saudara, jika kita perhatikan dengan jelas bahwa dalam pelayanannya keluarga Lazarus juga ternyata Yesus ketika dalam melayani keluarga Lazarus, Yesus memanfaatkan waktu yang sama dan kesempatan yang sama juga bukan hanya mengajar Marta dan Maria, tetapi juga mengajarkan murid-muridnya untuk bisa percaya penuh kepada Allah, sekalipun situasi dan kenyataannya sulit untuk membuat mereka menjadi percaya. Saudara-saudara, baik Marta dan Maria, meskipun murid-muridnya dilatih, saudara-saudara, untuk memiliki rasa percaya penuh kepada Allah. Saudara, perhatikan apa yang Yesus katakan di dalam ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Perhatikan di Yohanes 11 ayat 15, ya. Aku tidak hadir, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara-saudara, dapatkah kita tetap percaya kepada Kristus meskipun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita membuat kita sulit untuk memandang kepada Allah?
sulit percaya bahwa Allah sedang bekerja melakukan sesuatu untuk membawa kita keluar dari kesulitan itu, tetapi pada saat yang sama dia bekerja juga untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Saudara-saudara, dapatkah kita memiliki pola pikir ini? Kata percaya sesuatu yang sepertinya seringkali kita anggap bahwa kita sedang memilikinya. Tetapi di dalam menghadapi situasi-situasi, saudara, kenyataannya rasa percaya yang kita klaim bahwa kita miliki ternyata tidak dapat tampil di dalam sikap yang benar. Tidak dapat termanifestasi di dalam keputusan-keputusan yang kita ambil, saudara-saudara. Saudara-saudara, jika tidur dan mati tidak ada bedanya bagi Allah, lalu pelajaran apa yang harus diambil oleh murid-muridnya dan keluarga Lazarus? Bukankah kalau kita membaca tadi dikatakan bahwa mereka, murid-murid ini, Marta, Maria, dan Lazarus ini sudah percaya kepada Kristus. Bahwa mereka dekat terhadap Kristus, mereka menerima Kristus di dalam rumahnya. Mereka percaya kepada dia sebagai Tuhan. Dan hal itu juga sama dengan murid-murid. Bukankah mereka juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Yesus itu anak Allah? Benar, saudara. Kedua kelompok ini, keluarga Marta, Maria, dan juga murid-murid Yesus adalah orang-orang percaya. Tetapi yang menjadi perkara besar yang ingin Yesus lakukan adalah membangkitkan orang mati. Dan ini adalah sesuatu yang sangat memberikan pengaruh dan efek yang besar, saudara-saudara, di tengah-tengah bangsa Yahudi. Kalau kita mengingat apa yang sudah terjadi sebelumnya, bahwa orang-orang Yahudi di Yudea itu melempari Yesus dengan batu karena mereka tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah. Mereka menganggap dia adalah orang yang menghujat Allah karena mengklaim diri sebagai anak-anak Allah. Saudara, jika Yesus pergi ke sana dan melakukan perkara besar dengan membangkitkan Lazarus dari tidurnya atau dari matinya, maka ini akan menjadi satu kesaksian yang besar. Karena orang-orang Yahudi percaya yang dapat membangkitkan manusia dari mati adalah hanya Allah sendiri. Saudara, bangsa Yahudi bukan bangsa yang tidak pernah mendengar bahwa Allah adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup mematikan dan yang membangkitkan. Saudara, kita buka di dalam Yeheskiel 37 ayat 13 dan 14 dalam Perjanjian Lama. Yeheskiel 37 ayat 13 dan 14. Mari kita buka bersama, saudara-saudara. Perhatikan, ayat 13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Saudara, kata-kata ini bukanlah kata-kata yang baru yang didengar oleh bangsa Israel. Perhatikan di ayat 14 selanjutnya, kita boleh tampilkan lagi. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, membangkitkan orang mati adalah satu perkara besar yang sanggup merubah hati orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, bahwa dia adalah anak Allah. Dan jika Kristus melakukan ini akan menjadi suatu pelayanan besar yang Kristus lakukan, menjadi satu kesaksian besar bagi bangsa Yahudi sendiri, sehingga mereka yang menolak dia akan menjadi percaya. Karena Kristus pernah mengatakan, jika engkau tidak percaya kepada dia, percayalah kepadaku dengan apa yang aku lakukan. Karena yang aku melakukannya adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Membangkitkan orang mati adalah pekerjaan-pekerjaan Allah. Dan ketika Kristus membangkitkan Lazarus, maka dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, pekerjaan-pekerjaan Allah yang dapat membuka mata orang-orang Yahudi yang tidak percaya, dapat kemudian menjadi percaya. Saudara-saudara, Marta dan Maria sama-sama beranggapan bahwa Lazarus tidak akan mati. Karena mereka pikir bahwa Yesus akan segera datang. Lazarus tidak akan mati jika Yesus datang lebih tepat. Kalau saudara perhatikan
dari sikap-sikap mereka. Dalam sikap ini ada satu peristiwa yang sama yang terjadi di dalam Markus 5 tentang Yairus, ya, seorang kepala rumah ibadat Yahudi yang anaknya saat itu anak perempuannya mati, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, Yairus memiliki satu sikap dengan yang sama dengan Marta dan Maria. Karena mereka mengatakan, jika Lazarus saudaraku tidak akan mati, jika saja engkau datang lebih cepat. Saudara-saudara, waktu Marta dan Maria datang membawa kabar tentang Lazarus, Yesus sudah berkata bahwa penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah, saudara-saudara. Dan karena penyakit itu pun anak Allah, yaitu Yesus Kristus juga akan dimuliakan. Saudara-saudara, hal yang lain yang penting untuk kita pelajari bersama dalam hal ini adalah bahwa sekalipun dalam kenyataannya Lazarus telah mati, dan hal ini membuat Marta bersedih, tetapi kalau kita perhatikan apa yang dicatat di dalam ayat 21, Marta menyatakan bahwa dia tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara perhatikan, Marta tetap memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan. Di dalam ayat 22 dia berkata, aku tahu bahwa ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Di ayat 27 dia juga berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Saudara, dapatkah kita bersikap seperti Marta, yang mungkin saja sedih karena kenyataan bahwa Lazarus mati, dan dia menganggap bahwa Lazarus tidak akan mati kalau Yesus datang lebih cepat. Berarti dia menganggap bahwa Yesus terlambat. Dia tidak memperhatikan apa yang Yesus katakan tentang bahwa penyakit itu akan membawa kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita mau perhatikan lebih lanjut, ya, Marta dalam kenyataan bahwa dia bersedih, dia tidak kehilangan iman dan rasa percayanya terhadap Yesus sebagai Tuhan. Dan dia tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara, bisakah kita memiliki satu sikap yang sama ketika menghadapi satu permasalahan? Dan sepertinya pertolongan datang terlambat atau pertolongan datang tidak tepat waktu. Dapatkah kita tetap mengaku percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus tetap Tuhan dan bahwa Dia, Yesus, adalah tetap anak Allah yang sanggup melakukan apa yang kita minta, apa yang kita harapkan, memberikan jalan keluar bagi permasalahan kita, memberikan pertolongan bagi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Saudara, pertolongan Tuhan yang tidak datang tepat pada waktunya akan banyak membuat orang percaya menjadi goncang, saudara-saudara. Akan membuat banyak orang-orang percaya menjadi ragu, saudara-saudara. Sehingga mereka menjadi kehilangan pegangan, seperti kehilangan rasa percaya, seperti kehilangan sandaran. Dan membuat seseorang itu menjadi ragu-ragu dan menjadi makin tidak percaya terhadap Tuhan. Nah, saudara bisa bayangkan, dapatkah kita mengatakan atau bersikap seperti Marta dan menyebut Yesus sebagai Tuhan dan mengakui dia tetap sebagai anak Allah dan bahwa dia berdaulat untuk melakukan apa saja yang dia mau lakukan demi kemuliaan Allah dan demi kemuliaan namanya. Saudara-saudara, Yesus berkata, syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab dengan demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Saudara, keterlambatan pertolongan yang Yesus berikan kepada Lazarus mempunyai satu dasar alasan yang kuat. Yesus ingin mengajarkan kepada Marta dan Maria untuk memiliki rasa percaya yang penuh, saudara-saudara. Rasa percaya yang utuh, rasa percaya tanpa rasa ragu, rasa percaya bahwa sekalipun Lazarus mati, bahwa bagi Allah itu akan sama saja seperti tidur. Saudara, pola pikir ini tidak mudah, saudara-saudara. Di Ibrani 13 ayat 5, perhatikan saudara-saudara, ini adalah satu
ayat yang sering sekali kita dengar. Tapi pernahkah kita bersandar dan mengingat perkataan-perkataan Yesus? Mengingat perkataan-perkataan firman Allah, bahwa dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Saudara-saudara, di Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Di ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolong. Saudara-saudara, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Saudara perhatikan, bahwa situasi sulit yang dihadapi oleh Marta dan Maria tentang Lazarus adalah satu pelajaran penting yang mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita dapat meletakkan dasar percaya kita kepada Allah secara penuh dan mengizinkan Allah bertindak demi kemuliaan namanya. Jika Allah menyembuhkan, maka Allah menyembuhkan demi kemuliaan namanya. Jika Allah terlambat datang menolong, seperti terlambat datang menolong, itu Allah sedang belajar, Allah sedang mengajarkan kepada kita. Allah mau kita untuk belajar, percaya kepada Dia secara penuh, dan belajar mengarahkan pandangan kita kepada Allah melalui masalah ini. Bahwa Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya, dan mendatangkan kebaikan bagi kita, saudara-saudara. Dan ketika pertolongan itu datang, dan sekalipun terlihat seperti terlambat, dapatkah kita mengatakan, Tuhan, Engkaulah Allah, Yesus Tuhan, Engkau adalah anak Allah yang hidup, dan kepadamu aku tetap percaya. Saudara-saudara, ini adalah perikop penting yang bukan saja untuk kita ketahui, tetapi penting untuk kita lakukan. Saudara, percaya adalah satu hukum yang harus kita lakukan di dalam Alkitab. Ini adalah hukum penting. Hukum adalah satu perintah adalah sesuatu hal yang harus dilakukan, dan di dalam perintah ada hukum yang harus ditegakkan. Jika perintah tidak dilakukan, maka hukum akan dilaksanakan. Karena itu, saudara, perintah Kristus untuk bagi kita percaya kepada Dia secara utuh adalah sesuatu, bukan hanya sebagai suatu pengetahuan, bukan hanya sebagai suatu informasi, saudara-saudara, tetapi suatu sikap yang harus kita ambil untuk menunjukkan bahwa kita memiliki satu hubungan yang dekat dengan Kristus, dan bahwa kita percaya sungguh kepada Allah, dan bahwa kita percaya Dia adalah sungguh Allah yang berdaulat, yang dapat melakukan apa saja demi hormat dan kemuliaan namanya. Saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan biarlah perikop ini menjadi satu perikop yang baik, yang dapat kita renungkan dan kita lakukan, sehingga kita dapat belajar untuk menjadi sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, dan belajar menyerahkan segala situasi kepada Kristus, agar Dia dapat bertindak demi hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.